Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bahagia sekali malam ini kehadiran Mbak Dewi Matindas yang dulu saya kenal di majalah-majalah dan beberapa waktu yang lalu ketemu lagi. Dan saat ini akan membagikan sesuatu topik yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Karena seringkali yang namanya mindset ini eh, bisa mengubah perilaku ya Mbak Dewi. Kita tidak perlu lagi menggunakan kata menjadi tua, tetapi kita bertumbuh menjadi tua. Supaya setiap saat kita memang harus bertumbuh. Kita diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberikan usia panjang, insya Allah di usia yang panjang ini memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Mbak Dewi Matindas ini adalah seorang konselor keluarga dan perkawinan dan juga purna tugas dosen di UI. Beliau adalah doktor di bidang psikologi. Saya rasa beliau sangat piawai, memang juga ini bidangnya untuk berbicara mengenai growing old, suatu mindset atau paradigm yang baru-baru ini menjadi trending topik dan sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, malam ini Mbak-mbak dan Mas-mas, kita semua bisa berada di ruang Zoom ini berkat juga kehadiran Mas-mas dan Mbak-mbak yang setia menghadiri Zoominar Indonesia Happy Living yang sudah kesekian kali. Hampir tiap bulan kita adakan Zoominar maupun juga member gathering. Dan malam ini saya sangat berterima kasih selain kepada Mbak Dewi Matindas, juga berterima kasih kepada member Indonesia Happy Living dan juga tamu-tamu yang lain. Dan penyelenggaraan Zoominar Indonesia Happy Living ini didukung oleh 3 sponsor yang selalu setia mendampingi kita semua. Yang pertama adalah Dapur Rumi. Ya, barangkali bisa ditampilkan logonya Dapur Rumi. Dapur Rumi ini berada di Sentul, makanannya sangat khas, kaya rasa, dan juga sangat suasananya sangat menyenangkan. Jadi kapan-kapan boleh lagi kita member gathering di sana. Bulan lalu kita melakukan member gathering di sana, dan insya Allah nanti pada saat member gathering yang berikutnya, yang hadir akan makin banyak. Yang kedua, sponsornya adalah P Foundation. P Foundation ini adalah singkatan dari Pramudia, Pramuditya, dan Pradipta. P ini saya ambil dari nama suami yang sudah berpulang, dan ini menjadi nama foundation bagi keluarga kami yang insya Allah bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, yang menjadi sponsor adalah Bank Perdana, salah satu bank perkreditan rakyat yang berada di Depok. Hari ini juga hadir sebagai sponsor. Baik, ini 3 sponsor yang akan menghadirkan juga voucher sebanyak 12 voucher Indomaret dan juga 10 voucher untuk member premium Indonesia Happy Living. Saya rasa itu pembukaan dari saya, dan tanpa berpanjang, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Dewi Savitri Matindas. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Titi. Tadi siapa? Mas Arun, sebentar ya, saya coba share screen dari saya dulu ya, supaya saya lebih seret gitu loh. Iya. Iya. Mudah-mudahan saya bisa ini ya, sebentar. Ya, bisa terbaca? Bisa, sudah. Ya. Saya? Ya. Oke. Baik.
gini, saya sengaja tulis ini growing old, not getting old. Karena itu yang ada di flyernya. Gitu. Ya. Ya. Nah, saya mau coba bicara dulu apa yang dimaksud dengan ini. Jadi Ibu Titi, Mbak Titi tadi bilang pertumbuhan kita. Kita tumbuh tapi yang kita bicarakan bukan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu fisik kita ya Bu ya. Tetapi kita bicara tentang perkembangan. Yang berkembang itu kehidupan kita secara psikologi sosial, secara psikologis. Nah, saya mau mengawali dulu ya, karena nanti ada intinya yang lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa growing gitu. Nah, ini saya kutip dari Atkinson. Dia tokoh psikologi memang menegaskan bahwa perkembangan individu tidak berakhir dengan tercapainya kematangan fisik. Ini yang saya kira harus kita pahami betul. Perkembangan atau pertumbuhan, kematangan fisik kita, itu kan kalau dibicarakan dari sejak bayi sampai tua, itu pasti ada perubahan-perubahan ya dari kematangan fisik. Dia mengatakan tidak berakhir dengan kematangan fisik, terus kita selesai. Enggak. Karena perkembangan diri kita, perkembangan individu, itu adalah suatu proses yang berlangsung terus sepanjang kehidupan. Dari sejak bayi menuju tahap dewasa sampai usia lanjut seperti saya, seperti kita-kita nih sebagian. Itu perkembangan tidak berhenti loh. Perkembangan inilah yang mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi proses berpikir, proses kognitif, dan mempengaruhi tingkah laku kita. Gitu. Jadi nggak akan pernah berhenti sampai akhir hayat. Orang suka mengatakan begini ya, Allah kita kan udah tua, mau ngapain lagi sih? Ya udah dimaklumi dong bahwa kita udah begini, ini udah tua. Itu pernyataan yang menurut saya keliru. Kita betul secara usia, secara fisik, kita bertambah tua. Ada yang mundur ya secara fisik, tetapi secara sosial psikologis kita berkembang terus atau bergerak terus. Nah, jadi walaupun usia sudah 60 tahun, 70, 80, bahkan 90 tahun lebih, mungkin mbak-mbak yang suka hadir di SLT ketemu dengan Bu Sadli, Bu Saparinah Sadli, 98 tahun, itu ternyata itu berkembang terus loh. Ada berubah gitu ya. Nah, setiap tahapan usia kita diikuti oleh perubahan sikap, kemampuan kognitif, dan tingkah laku yang sesuai dengan tingkat kematangan. Jadi, saya mau mengatakan, walaupun usia kita udah mateng nih, 70, 80, 90, wah udah mateng banget gitu ya. Itu tidak menunjukkan bahwa sudah berhenti perkembangan. Tidak. Kita tetap ingin dan harus berusaha agar kita makin bertambah usia, kita harusnya atau sebaiknya makin matang secara individu. Apa sih itu matang secara individu? Ya. Usia lanjut itu bisa berada pada dua kemungkinan kondisi psikososial. Nah, ini judulnya kelihatan nggak sih, psikososial? Kelihatan Mbak Dewi. Kelihatan, krisis psikososial. Nah, ini yang kita harus hati-hati, betul. Maksud saya, tidak semua orang ya ternyata
dengan makin tua, dia makin dewasa, makin matang, makin mantap. Enggak semua orang. Dan untuk menjadi matang, untuk menjadi bijak, untuk menjadi lebih dewasa dalam berpikir, dalam berperilaku, itu tidak mudah dan tidak begitu saja. Bahkan ada orang yang mengatakan, aku kan udah tua, bagaimana aku bisa berubah? Banyak yang bilang begitu. Saya harus mengatakan di sini, enggak, kita masih bisa. Walaupun usia sudah di atas 70, kita masih bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sebab di sini saya ingin jelaskan ada krisis yang disebut krisis psikososial. Itu adalah begini. Ada orang-orang yang ketika dia menjadi tua atau lanjut usianya, itu merasa bahwa dia toh sudah nggak diperlukan lagi. Buat apa saya harus begini? Buat apa saya ikut itu, ikut ini? Toh saya sudah tua. Dan sedikit-sedikit keluhan yang keluar dari dirinya. Ya, saya udah nggak ada yang peduli lagi. Anak-anak aja udah nggak pada peduli gitu. Apalagi cucu-cucu. Kata-kata atau ekspresi dari ungkapannya ini menunjukkan bahwa dia itu mengalami kekecewaan. Dan tidak sedikit orang tua yang saya dengar sendiri, gitu ya, mulai aja pensiun, mulai aja udah beranak, bercucu, ditinggal, katanya ditinggal kerja, ditinggal ini, sudah mulai. Yang keluar itu nada-nadanya, kata-katanya, itu menunjukkan kekecewaan. Jadi keluhan yang banyak keluar. Tapi sebaliknya ada orang-orang, aduh, alhamdulillah, cucu-cucuku itu menghibur sekali gini. Anak-anak saya begini, dan saya masih sering loh ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman dulu-dulu, teman SD. Aduh, teman SMP. Aduh, senang. Ini ekspresi dari bahagia. Loh, kok ada orang yang keluhan apa? Isinya itu kok keluhan, isinya itu kok ngomel, isinya tuh, tapi ada yang menikmati ini, menikmati itu. Enggak apa-apa. Ini kita nggak bisa beli ini juga, tapi kan kita bisa itu. Nah, kok ada ya orang-orang kayak gitu? Ini krisis ini yang harus kita lewati kalau kita lebih sering mendapat kekecewaan. Kenapa sih orang itu bisa kecewa? Erikson, ini ahli psikologi perkembangan, mengatakan usia lanjut adalah saat untuk melakukan refleksi. Refleksi kita tinjau lagi ke belakang, ya. Refleksi tentang peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan, berbagai situasi dan peristiwa. Apa itu? Jadi, kalau kita lebih memperhatikan atau lebih fokus kepada kegagalan, kekecewaan, kehilangan peluang, atau waktu berteman kita tidak sukses, banyak teman nggak suka, di tempat kerja juga begini, begitu. Nah, kalau pengalaman berupa kegagalan dan kehilangan peluang atau kehilangan teman, tidak banyak teman artinya banyak keluhan, ini akan berakhir dengan kekecewaan sampai lansia. Sebaliknya, kalau kita lebih banyak ya mengingat dan kita lebih menganggap bahwa apapun yang kita peroleh dalam kehidupan ini itu adalah suatu keberhasilan, itu untung saya begini, gitu. Nah, kalau yang dirasakan lebih banyak yang positif, maka kebahagiaan yang akan dirasakan di belakang, gitu ya. Ini tidak
mudah untuk kemudian kita membalik begitu saja. Peristiwa yang sudah terjadi memang tidak bisa diubah. Meskipun demikian, pengalaman itu sangat tergantung dari bagaimana kita memandang peristiwa itu. Bagaimana sudut pandang yang kita pakai. Misalnya ya, saya mau kasih contoh dulu tuh saya nggak pinter loh waktu sekolah, benar. Saya tuh pernah nggak naik gitu ya. Teman-teman udah pada punya pacar, saya belum. Wah, saya ini orang yang kurang disenangi sih. Saya begini, itu yang saya ingat cuma dulu-dulu tuh yang keluhan, yang saya rugi, yang saya tidak disukai, yang saya begini, maka sudut pandang saya negatif terhadap peristiwa lalu, dan ini akan tetap tinggal sebagai hal yang negatif juga. Dan saya akan seakan-akan memelihara kekecewaan itu. Tetap saya ada di dalam diri perasaan seperti itu. Nah, kita memang sebetulnya tidak boleh larut di dalam penyesalan atau selalu menyalahkan diri sendiri. Kita perlu menemukan hikmah di balik setiap peristiwa yang sudah terjadi. Tapi ini nggak gampang ya. Kalau ditulis, dibaca, dibicarakan, mudah. Kita tidak boleh larut, kita harus begini. Tapi kita harus coba. Kita harus berusaha. Hanya dengan memaknai kegagalan sebagai pelajaran berharga untuk pengembangan diri, kita dapat terhindar dari kekecewaan yang menimbulkan rasa putus asa. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, saya tidak keberatan sama sekali diinterupsi dengan pertanyaan. Silahkan loh. Saya juga nggak suka kalau saya bicara sendiri. Orang lain belum tentu ngerti, gitu kan? Nah, jadi silahkan. Kalau ada yang sekarang mau berkomentar, mau bertanya, boleh. Langsung aja. Mau raise hand, boleh. Atau tulis di apa? Di mana nih catatan di sini? Betul. Silahkan dibacakan nanti oleh Mbak Titi atau oleh Mas Arun tadi ya. Ayo, pokoknya kalau mau tanya, tanya langsung. Saya nggak kepingin bicara panjang-panjang yang orang lain nggak ngerti buat apa. Ya, mas-mas dan mbak-mbak yang sudah hadir, boleh langsung kalau ada pertanyaan, raise your hand, dan memberikan pertanyaannya. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, bagi 7 penanya pertama akan mendapatkan hadiah voucher Indomaret senilai 100.000. Silakan. Kalau ada yang sudah ingin bertanya, langsung saja. Itu Ibu Sri Kudus. Wah, virtual background-nya belum ganti. Saya baru ini saya pakai virtual background, mohon maaf Bu Dewi. Ya, saya terima kasih pada Bu Titi dari Kasmansa memberikan link ini. Ya, baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Apa nama Bu Dr. Dewi? Saya baru join sekarang, baru pertama kali ikut di kegiatan ini. Tapi memang saya sekarang sedang mencoba sebagai seorang dosen di UKSW itu melakukan penelitian tentang lansia, Ibu. Dulu saya perbatasan karena sedang buka program studi HI, tapi sekarang saya menuju ke yang sosiologi keluarga. Tapi ini saya mau terapkan untuk diri saya, mohon konsultasi ke Ibu Dr. Dewi gitu. Saya umurnya 57. Masih muda. Dek Sri. Dek Sri, saya angkatan 85 kalau Ika Semansa. Saya angkatan 80. Angkatan 85 kalau ikatan alumni SMA 1. Adik kelas saya Mbak Dewi, saya angkatan 80. Beda 5 tahun. Ya,
Maaf, di monggo Salatiga. Mbak Nah, Sri, silakan ya, saya kalau ada ya, yang ditanyakan. ya. Jadi pertanyaan saya itu saya minta pendapat. Kalau mulai sekarang saya sudah mempersiapkan diri saya karena saya gap dengan mahasiswa itu kan semakin jauh ya. Ya, maaf Mbak Sri. ya. Ini pas di rumah saya turun hujan deras, jadi nggak begitu dengar. Saya pengen keraskan lagi dulu Oh suaranya. ya, Kalau baik-baik. kalau bisa Silahkan. lebih jelas ya Mbak. Maaf Ya, ya. 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 Sudah? Ya, Halo. silakan. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau sekarang ini saya sudah mulai mencoba untuk diri saya pribadi, yaitu dengan cara selalu mengikat peristiwa di masa misalnya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi yang positif. Supaya misalnya saya itu selalu ada aura positif kepada mahasiswa. Apakah itu memang benar caranya seperti itu untuk supaya apa namanya kita menjelang pralansia menuju lansia ini juga sudah mempersiapkan diri sejak awal begitu? Mbak Dewi, saya kira itu pertanyaan Betul, saya. betul Terima sekali. kasih. Ya. Gini loh, banyak yang mengatakan bahwa mempersiapkan lansia itu bukan ketika kita umur 50 ke atas atau menjelang pensiun, bahkan dari sebetulnya ketika mulai menginjak dewasa saja mestinya sudah berpikir ke sana ya. Sebab begini, yang paling umum dibicarakan adalah kesehatan ya. Masalah kesehatan itu selalu nomor satu. Jadi kita diingatkan harus sehat supaya bisa menginjak usia sampai di lansia. Tetapi pemikiran-pemikiran yang di sini tadi dikatakan psikososial, secara psikologis ya dalam hubungan dengan orang-orang lain, dengan kelompok, dengan lingkungan, lebih bagus yang diingat yang positif-positif. Bukan kita melupakan kita pernah gagal atau tapi ya udahlah semua orang juga pernah gagal, gitu kan? Iyalah, memang saya juga nggak sekeren orang lain, tapi saya bisa ini, gitu kan ya? Jadi kita ambil sisi positifnya yang memang ada pada diri kita, kenapa enggak gitu loh? Gitu. Karena Setuju, saya kan? rasa mohon maaf Mbak Din, karena kadang kan kita nunggu orang lain tahu positif kita belum tentu ya Mbak. Jadi kita yang muji diri kita sendiri boleh toh? Nanti berikut justru intinya di dalam pembahasan malam ini kita mau bicara tentang diri kita ini sebetulnya banyak positifnya atau negatifnya sih, gitu ya. Baik, oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Tapi tadi Ibu Sri Kudus itu mau tanya loh, sudah angkat tangan. Ya, silakan. Silakan Bu Sri Kudus sudah unmute, Sudah. Ya. Selamat malam Dewi. Ya, selamat malam. Saya istri Kudus, perkenalkan usia saya 73 tahun. Ya. Ya, selama ini saya tuh tinggal di rumah sendiri setelah suami meninggal. Nah, itu tinggal di rumah sendiri. Nah, itu anak saya orang, Bu. Kadang-kadang menawarkan untuk saya tinggal bersama mereka. Tapi apakah saya menolak, Bu? Karena memang kayaknya lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Iya. Apa pendapat saya ini betul, Bu Dewi? Gitu ya. Oke. Ya. Saya panggil Mbak aja, Wong masih muda juga kok. Begini. Perkembangan diri setiap individu itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita membangun, kita membina hubungan antar pribadi dengan individu lain atau dengan orang-orang lain. Itu dari masih bayi sampai kita pergi nanti. Sangat tergantung dari bagaimana kita berinteraksi atau bagaimana kita berkomunikasi
atau bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang lain. Orang lain itu adalah orang lain itu sebetulnya bagian dari kehidupan diri kita. Jadi kalau kita menganggap tidak perlu lagi orang lain, berarti kita sebetulnya sudah tidak menganggap penting diri kita harus berkembang menjadi seseorang. Gitu, Bu. Jadi kalau Ibu mengatakan atau Mbak mengatakan, saya kok kayaknya lebih milih hidup sendiri ketimbang saya bersama dengan anak-anak. Gitu. Emang betul sih, Bu. Orang yang sudah makin sepuh itu kadang-kadang bilang, aku lebih enak di rumahku sendiri. Tahu, udah betul. Asal kita punya teman di rumah itu. Teman itu bisa siapa aja. Kalau cucu ada yang mau tinggal bersama, bagus, gitu ya. Atau kalau kita punya asisten rumah tangga, tetapi kita sering komunikasi dengan dia, ngobrol, kita anggap dia anak kita juga atau adik kita juga, bagus. Tapi Bu, kalau sendirindil gitu, itu yang sebaiknya tidak. Kalau bisa tidak sendirian. Sebab berkomunikasi, ngobrol, atau bahkan sampai ngomel pun, selama itu dengan manusia lain, dengan orang-orang di sekitar kita, itu sehat. Jadi ini kita, proses berpikir kita masih tetap ada perasaan, kehidupan emosi kita masih tetap hidup, ada, itu sehat. Jadi jangan sendiri deh. Ya, ini kalau masih bisa bareng, apalagi dengan keluarga sendiri. Nanti kita bicara ya, emang komunikasi itu nggak gampang, apalagi kalau kita udah sangat berbeda pendapat dengan orang-orang lain, itu memang menimbulkan masalah. Tapi ini yang harus dijaga, ini yang harus dipelajari. Jadi gini, berkembang menjadi lebih tua dan tua dan tua lagi, itu pasti kita punya masalah. Pasti. Dan masalah yang nomor satu nggak usah dicari-cari adalah dalam berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan anak sendiri bisa, dengan cucu, dengan mantu, dengan pembantu rumah tangga, dengan tetangga, itu bisa. Nggak usah dicari-cari. Gitu. Kenapa? Karena orang punya keinginan, harapan, kemauan, pandangan yang beda sekali dengan kita, gitu tiba-tiba kayaknya. Itu adalah masalah yang umum. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini yang jangan sampai membuat kita jadi terganggu, membuat kita jadi berhenti dalam berkembang. Itu Ibu Sri, mudah-mudahan jangan memutuskan untuk tinggal sendiri. Jadi begitu, cucu-cucu saya kalau pulang sekolah itu tetap rumah saya. Tapi nanti malam kalau bapak mereka jemput terus tidur di rumah. Iya, itu berarti bukan sendirian. Jadi nanti sore sampai malam ya istirahat, menikmati sendiri, nonton TV. Boleh. Boleh dong. Itu artinya tidak tinggal sendirian, tetapi saya di rumah saya tinggal sendiri. Ya nggak apa-apa, asal cucu-cucu tetap datang, menantu tetap datang. Anak nanti kalau hari Minggu kumpul, sekali pergi bareng. Jadi gini, intinya yang sebetulnya mau saya sampaikan, jangan berhenti berkomunikasi. Jangan berhenti ketemu dengan anggota keluarga. Gitu. Boleh. Monggo. Ya, ada ini pertanyaan melalui chat juga, Mbak Dewi. Ini dari Mas Tahrir dari Semarang.
Oh, Beliau jauh. menanyakan mengenai power syndrome. Nah, ini yang seringkali Oh, juga ya, 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 menjadi kekhawatiran bagi usia-usia yang ya, ya. kita inilah. Iya. Iya. Ini, Ya, ini Mas. pengertian saya loh ya Pak ya. Post power syndrome itu kan berasal dari asal katanya power ya. Ketika kita masih bekerja di kantor misalnya di tempat kerja, kita punya jabatan atau kita punya kewenangan, kita merasa punya kemampuan yang lebih. Begitu juga di rumah, kita masih sebagai seorang kepala rumah tangga bekerja, menghasilkan ini. Itu semua yang kita peroleh adalah perasaan kita berarti karena kita punya power. Karena kita punya power itu di sini saya artikan sebagai kewenangan, pengaruh, bukan hanya kekuasaan, bukan. Pengaruh, kewenangan, merasa berarti, merasa bermakna, itu penting. Semua orang pengen punya itu. Nah, yang sebetulnya jangan sampai terjadi adalah ketika kita pensiun, kita merasa kita udah nggak punya apa-apa, kita dicopot dari posisi penghasilan juga sudah beda. Di rumah saya sudah dianggap sebagai pensiunan nganggur gitu ya. Kayak gitu-gitu. Lalu dengan kita merasa seperti ini adalah yang tadi disebut dengan psikososial yang negatif. Kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang negatif, lalu kita merasa kecil, kita merasa kurang berarti, makin lama makin merasa kecewa atau sedih, ini harus dihindari. Itu sebabnya jauh sebelum pensiun, semua orang yang bekerja harus siap menghadapi pensiun atau menghadapi kehilangan posisi atau kehilangan pengaruh di rumah pun demikian, itu perlu sekali dihindari. Ada saya jumpai sejumlah bapak-bapak itu kalau udah pensiun, anak-anaknya bilang gini, istrinya juga, kerjanya marah-marah aja, ngomel, ini salah, itu salah, gitu. Ini menunjukkan gejala gara-gara pensiun. Nah, itu mungkin ini bisa kita sebut sebagai post-power syndrome. Jadi sindrom atau gejala kehilangan pengaruh. Gejala kehilangan arti bagi dirinya. Artinya nggak siap. Kita tidak siap menerima kenyataan itu. Begitu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Dan bagaimana ya caranya supaya kita lebih siap menghadapi kehilangan atau berkurangnya power yang pernah kita dapat. Memang itu harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menjawab sementara ini, Pak. Ya, Terima Mas kasih. Farid. Ya, baik. Ya, masih ada satu pertanyaan juga melalui chat. Ini dari Mbak Endang Pratiwi di Salatiga. Itu di medsos sedang viral. Anak kecil yang berperilaku seperti dewasa. Itu apakah itu suatu penyakit atau apa? Atau Oh, kelainan itu? Iya, aduh, iya, ini lain lagi ya. Ini iya. sebetulnya pertanyaan Di agak luar jauh, tapi topik gini, ya, ya nggak apa-apa. begini maksud saya. Anak kecil dia berperilaku seperti orang dewasa atau bahkan seperti orang tua barangkali gitu ya. Iya, Hati-hati gitu ya. Awas, jadi seperti nggak ngasih tahu orang lain. Sok tua kalau kita bilang di Jakarta kan gitu ya. Sebenarnya ini adalah, tapi umur berapa dia saya nggak tahu, nggak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa kan setiap anak itu peniru, imitator dari tingkah laku orang dewasa. Nah, anak ini saya kira sangat apa ya istilahnya, terkesan atau terpaku pada perilaku entah neneknya, kakeknya, atau bapaknya yang
selalu isinya dengan kata-kata yang menasehati, melarang, atau hati-hati ya, awas kalau pergi ya, gini-gini. Mungkin begitu ya. Karena kalau dia perilakunya seperti orang tua, tidak mungkin. Karena dia belum menjadi tua. Badannya juga belum dewasa, belum. Tapi meniru atau imitasi itu sangat mungkin. Ya, Gitu. ya. Boleh saya lanjutkan dulu, Bu? Lanjut, ya baik, Ya, lanjut. karena ini masih cukup banyak yang harus Ya, dibicarakan. Baik. Nah, oleh karena itu, nah ini saya ingin ke arah yang kita sedang cari nih ya. Kita berusaha, kalau bisa, berusaha berkembang menjadi pribadi lansia yang lebih matang. Di sini saya gunakan istilah lebih matang. Lebih matang atau lebih dewasa, artinya adalah setiap tahap perkembangan, kita pasti mengharapkan sikap, tingkah laku, proses berpikir, dan cara bicara tertentu sesuai dengan kematangannya atau sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Contoh misalnya tadi, anak kecil, masih kecil, ngomongnya udah kayak orang tua. Itu pasti bukan hasil perkembangan diri, bukan. Itu hasil imitasi. Tapi kalau orang sudah dewasa, kelakuannya, sikapnya, cara bicaranya, itu kok masih kayak anak-anak. Artinya dia belum matang sebagai orang dewasa. Kan perkembangan itu kita bedakan ya, antara perkembangan pada masa bayi, masa balita, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lalu dewasa terus sampai dia lansia. Ini bertahap-tahap. Setiap tahapan itu diharapkan ada kematangan pribadi tertentu. Sekarang kita tanya, lansia yang lebih matang tuh yang kayak apa? Ya, artinya kita menjadi orang tua, usia yang sudah lanjut, tapi kita bisa dikatakan oleh lingkungan kita, pantas ya, dia itu menjadi orang tua. Sekarang dia lebih halus deh kalau bicara. Dia sekarang lebih bijaksana loh kalau memutuskan. Dia sekarang udah nggak marah-marah, ngomel kayak dulu lagi. Sekarang kalau bicara pun berpikir dulu. Kalau nah itu itu bisa dikatakan kita meningkat, kita berubah. Tidak menggunakan cara kita yang lama. Nggak ada perubahan. Sampai mengatakan gini, sampai tua, bawel terus, sampai tua, nggak berhenti-berhenti ngomel. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa tidak ada perubahan ke arah lebih matang. Betapa cucu-cucu itu suka lebih nempel, dekat sama nenek atau kakeknya. Kenapa? Karena nenek kakeknya jauh lebih sabar. Karena nenek kakeknya jauh lebih enak kalau memberitahu. Kalau marahin itu enggak merepet aja terus. Jadi mereka kayaknya lebih senang sama nenek kakeknya ketimbang sama ibu bapaknya. Begitu. Nah, ini kelihatan bahwa si nenek kakeknya itu lebih matang. Gitu. Ini yang disebut dengan growing old. Jadi not only getting old, tetapi dia growing, berkembang menjadi lebih tua. Jadi tadi itu tumbuh itu lebih kepada fisik dan kemampuan-kemampuan, sedangkan berkembang itu lebih secara sosial psikologis. Begitu. Jadi yuk gimana kita bisa growing old. Nah, saya di sini ingin mengajak Anda-Anda untuk belajar bagaimana mengenal dan mengembangkan diri. Karena berkembang atau mengembangkan diri
Itu nggak bisa tanpa kita kenal diri kita. Tadi yang dari mana ya yang menanyakan tentang berpikir yang positif. Saya berpikir positif terus tuh tadi Mbak siapa? Sri, kalau nggak salah. Mbak Sri Iya, Supartiningsih. salah 3. Ya kan? Ya, Mbak Sri Nah, sekarang Supartiningsih. ini yuk Ya. kita bicara, kita ingin berkembang. Apalagi Anda relatif masih lebih muda, punya kesempatan lebih banyak untuk mengubah kalau perlu, ya, ke arah yang lebih matang, lebih dewasa, lebih mature. Nah, ini apa sih itu mengembangkan diri? Setiap individu seyogyanya tidak berhenti berusaha mengembangkan diri. Setiap individu. Kalau bisa kita selalu berusaha untuk berkembang. Kenapa? Kenapa kita harus berkembang? Karena jika seseorang berhenti berusaha mengembangkan diri, dia berisiko mengalami kemunduran. Kita sering dengar ya, aduh ini udah tua nih, takut saya nanti pikun, gitu kan? Kita banyak orang yang khawatir nanti pikun. Atau kalau udah tua, saya nanti jadi begini, saya jadi nggak bisa begitu. Itu nggak usah berpikir ke sana, karena kalau kita berusaha berhenti mengembangkan diri, yaitu nanti kemunduran bisa kita dapat. Dengan berkembang, kita akan menjadi individu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini yang penting. Kalau sekarang walaupun umur sudah 70, sudah 60, sudah 80, kita tetap harus mengatakan pada diri kita bahwa saya harus lebih baik dari kemarin, dari tahun yang lalu, dari beberapa waktu yang lalu. Baru kita bicara tentang pengembangan diri. Karena yang berkembang bukan tubuh, karena kebanyakan makan kita jadi gendut. Jadi yang berkembang itu adalah badan gitu ya. Tetapi yang berkembang adalah proses kita berpikir, cara kita mengendalikan emosi, cara kita memandang kehidupan, dan cara kita menilai diri kita sendiri. Itu mudah-mudahan kita berkembang. Ya. Apa artinya mengembangkan diri? Satu, pasti dalam diri harus ada kesediaan dan harus ada usaha untuk mengubah diri dengan cara meninggalkan atau memperbaiki sisi negatif yang dimiliki. Saya ulangi sekali lagi. Mengubah diri dengan cara meninggalkan atau memperbaiki sisi negatif yang dimiliki. Kan nanti tanya, apa ya sisi negatif saya ya? Jangan-jangan kita banyak nggak tahu lagi sisi negatif kita. Ya, nanti kita lihat bagaimana caranya. Dan selain itu kita bersedia dan berusaha meningkatkan serta mempertahankan sisi-sisi positif. Nah, jadi sisi positif itu perlu untuk kita akui ada di dalam diri kita. Karena ini harus kita pertahankan. Kalau bisa malah kita tingkatkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Bagaimana syaratnya untuk mengembangkan diri? Nanti kalau belum jelas tanya loh ya. Syarat utama mengembangkan diri adalah ini jawabannya. Mengenal diri sendiri. Pasti semuanya tanya, siapa yang nggak kenal diri kita sendiri? Pasti kita semua kenal diri kita sendiri. Apa betul? Bagaimana kita kenal diri kita? Seberapa jauh kita kenal diri kita? Pengenalan seseorang tentang dirinya belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Betul nggak sih? Apa pasti yang kita kenal tentang diri kita itu benar persis seperti itu?
Belum tentu ya. Apa yang saya kenal, saya kira saya tahu tentang diri saya. Yang paling tahu tentang diri saya adalah saya. Saya paling kenal tentang diri saya. Saya orangnya begini, saya orangnya begitu. Apa benar? Sesuai dengan kenyataan, kita harus jawab. Untuk memperkecil kemungkinan kesalahan, kita perlu memanfaatkan bantuan orang lain. Saya nggak yakin, saya pribadi, saya tidak yakin saya kenal betul tentang diri saya. Tidak yakin saya. Jangan-jangan banyak hal yang saya tidak tahu tentang diri saya. Ya, dan saya kira saya seperti itu. Ada orang yang mengira bahwa dia paling bisa kasih tahu orang lain. Orang lain banyak sekali loh yang datang ke dia, tanya ini, tanya itu. Saya memang paling bisa menasehati orang lain. Belum tentu loh. Orang itu barangkali cuma tanya-tanya karena pengen kita seneng. Saya tuh kalau di lingkungan saya itu kan paling dikangenin sama teman-teman. Itu kata saya. Loh, belum tentu loh. Itu kan kata saya. Saya tuh di keluarga saya paling jago masak. Semua keluarga kalau saya udah masak tuh seneng. Nggak tahu di belakang kita tuh ada yang ketawa. Ya kita seneng-senengin dia aja deh biar dia masak terus. Padahal belum tentu semua suka. Jadi ada kemungkinan bahwa apa yang kita kira itu adalah gambaran tentang diri kita, itu sesuai dengan kenyataan. Pertanyaannya kan gini, siapa yang bisa membuktikan kenyataan itu? Emang diri kita? Itu pertanyaannya. Bahwa kita keren, bahwa kita pintar, bahwa kita begini, bahwa kita begitu. Siapa yang punya bukti? Nah, nggak enak sekali kalau kita tuh ternyata hal-hal yang kita kira positif atau negatif tentang diri saya. Misalnya, saya paling nggak pernah ngomongin orang lain. Apa betul itu? Jangan-jangan salah saya bilang begitu. Nah, untuk memperkecil kemungkinan kesalahan, hanya bantuan orang lain yang bisa membuktikan. Fakta tentang diri kita sebetulnya lebih banyak ada pada orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kemungkinan kesalahan bisa diperkecil dengan bantuan orang lain. Disinilah saya ingin mengajak Anda sebentar ya. Saya jelaskan dulu ini agak panjang sedikit, tapi nanti boleh diulang kalau ditanya. Gini, saya menggunakan satu konsep lah istilah saya itu ya, satu cara memandang itu dari ini dari teori betulan ada itu jendela namanya Johari. Sebetulnya ini di bahasa Indonesia kan. Sebetulnya Johari itu singkatan dari Joseph Louvre dan Harry Ingham, itu nama dua orang tokoh, dan dia mengatakan bahwa pribadi kita, diri kita itu sebetulnya bagaikan sebuah jendela. Itu sebabnya teori dia itu disebut dengan Johari window. Dan di bahasa Indonesia kan menjadi jendela. Johari. Nama ini nggak penting. Yang lebih penting adalah apa maksudnya. Gini, kita tahu kita punya pribadi, dan keseluruhan pribadi kita itu sebenarnya begini. Ada bagian dari pribadi saya yang saya tahu, yang saya kenal. Tapi ada juga bagian dari diri atau pribadi saya yang saya tidak kenal atau saya tidak tahu. Ini pasti. Ini teorinya dia begitu. Nah, juga diri kita bisa dilihat begini.
Ada bagian dari diri saya yang dikenali atau diketahui oleh orang lain. Tahu banget orang lain tentang saya. Nama saya sekolahnya di mana, rumah saya di mana, saya orangnya begini-begini. Banyak itu dikenali oleh orang lain. Tapi ada juga bagian dari diri saya yang orang lain tidak tahu. Yang tidak dikenali oleh orang lain. Ya, kalau kita satukan yang tadi, sebenarnya inilah jendela dari pribadi kita. Dari diri kita, dari bagian pribadi kita, ada yang orang lain tahu dan saya tahu. Saya tahu tentang diri saya, tentang beberapa hal, dengan berbagai hal, orang lain juga tahu itu. Nah, ini disebut sebagai jendela terbuka. Karena orang lain tahu, saya juga tahu tentang diri saya. Mudah-mudahan jelas. Ya. Pasti dong, orang lain itu beda-beda. Kalau dia laki-laki, sudah berkeluarga, sudah punya anak, jendela terbukanya itu kan, misalnya istrinya tahu tentang apa yang saya tahu, anaknya tahu, orang yang paling dekat tahu tentang saya, ya, dan saya juga tahu itu tentang saya begitu, emang saya begitu. Ini disebut dengan jendela terbuka. Tapi ada yang saya tahu tentang diri saya, orang lain tidak tahu. Ini yang disebut jendela tertutup. Banyak loh yang saya nggak kasih tahu orang lain dan saya nggak akan terbuka sama orang lain. Bahkan pada suami saya sendiri barangkali saya nggak kasih tahu. Itu artinya jendela tertutup saya pada suami. Jendela tertutup saya pada adik saya. Bisa aja. Orang lain nggak tahu itu. Saya tutup. Saya rahasiakan. Nah, ini jendela dua ini adalah jendela tertutup. Kita punya jendela tertutup. Setiap orang punya. Yang celaka adalah ini kita juga punya jendela buta. Jendela buta itu yang saya nggak tahu tentang diri saya. Saya ini sebetulnya punya kekuatan atau kemampuan apa ya? Saya juga nggak tahu tuh kapan saya begini. Saya nggak tahu apa. Tapi orang lain juga nggak tahu. Jangan-jangan saya nggak ngerti tentang itu, bahwa saya nih akan begini. Orang lain juga akan tahu. Ya udah, daerah itu adalah daerah buta kita. Tapi nanti bagus nggak ya ada daerah buta, gitu ya. Sementara selain buta ada daerah misteri. Daerah misteri itu saya tidak tahu, tapi orang lain juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Masih misteri. Misterius ini yang nanti membuka ya enggak tahu, bisa keadaan, bisa alam semesta, bisa yang kuasa, bisa apa, itu kita tidak tahu. Jadi daerah misteri ini nggak usah kita otak-atik. Luas daerah misteri nggak bisa ditentukan secara pasti. Oke, kalau gitu kita bicarakan saja 3 jendela yang bisa realistis. Yuk, seperti apa sih jendela yang sebaiknya kita miliki? Yang misteri kan nggak usah. Nah, di antara yang terbuka, tertutup, dan buta, mana ya yang ingin kita jadikan bagian dari pribadi kita? Yang mana? Baik. Jendela ideal menurut yang menciptakan ini. Dan menurut perkembangan diri, yang paling ideal adalah jendela dengan daerah terbuka yang paling besar. Jadi jendela 1. Oh, jadi
Harusnya mengenai yang saya tahu tentang diri saya, keadaan saya, kondisi saya, pemikiran saya, yang saya impikan, yang apa. Kalau begitu sebaiknya orang lain tahu dong ya. Itu kan pertanyaannya. Kalau begitu saya harus lebih terbuka, harus punya jendela terbuka lebih besar pada orang lain dan pada diri saya sendiri. Jawabannya ya. Pertanyaannya sekarang, jendela kita semua ini, kalau mau ditelaah betul-betul, yang mana yang paling besar? Sudahkah jendela satu? Jangan-jangan buta. Kita buta tentang diri kita, orang lain juga nggak tahu tentang kita. Aduh, celaka betul. Banyak ya, kita nggak tahu tentang kita. Orang lain juga nggak tahu. Nah, ini daerah buta. Tapi yang banyak saya temui adalah orang-orang dengan pribadi tertutup. Jendela tertutupnya lebih besar ketimbang jendela satu. Karena dia lebih banyak menyimpan rahasia, dia lebih banyak berpikir bahwa lebih baik orang lain nggak tahu dan cuma saya yang tahu. Ngapain mesti cerita-cerita sama orang lain? Buat apa kita mesti terbuka pada orang lain? Rugi. Nah, ini orang dengan jendela tertutup yang lebih besar dibandingkan dengan jendela terbuka. Kita lihat saja, ya. Jadi ini yang ideal adalah kalau jendela kita terbukanya itu yang paling besar. Kita harus usahakan ke sana, walaupun usia kita sudah lanjut. Masih bisa kita pelajari. Ini ada pertanyaan, gimana caranya? Oke, ini karena waktunya, saya takut nih saya bicaranya terlalu lambat ya. Pertama, untuk membuka jendela satu, kalau pengen lo ya, kalau mau berusaha, manfaatkan feedback atau umpan balik dari orang-orang lain. Terutama orang-orang yang banyak berhubungan dengan kita sehari-hari. Sekali-sekali ketemu orang lain dapat feedback, kita manfaatkan. Umpan balik feedback itu adalah ini loh, ungkapan orang lain tentang kita. Lalu ada orang yang memberikan label tertentu pada diri kita. Orang yang misalnya, kok kamu gitu sih ngomongnya? Gitu. Itu feedback. Apalagi kalau kita bekerja sebagai atasan, kita bekerja sebagai pimpinan, kita bekerja sebagai guru, kita bekerja sebagai apalah orang-orang yang punya pengaruh. Itu sebetulnya kita banyak loh dapat feedback dari lingkungan, dari anak buah, dari murid, dari mahasiswa, dari bawahan, dari istri, dari suami, dari pembantu rumah tangga bahkan. Banyak umpan balik yang sebetulnya kita dapat, tetapi kita acuhkan. Ya, nih gambarannya. Memanfaatkan feedback dari orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil jendela buta. Jadi feedback ini harus kita cari, harus kita manfaatkan untuk memperkecil daerah buta. Banyak yang kita kira kita tahu, enggak, kita sebetulnya enggak tahu. Tapi kita membutakan diri kita terhadap umpan balik. Ada orang bicarain kita, alah udah nggak usah didengerin lah kayak gitu. Betul enggak? Kita juga sering mendengar orang bilang gitu. Ngapain didengerin orang ngomong tentang kita? Nggak usah. Atau bahkan kita cenderung untuk menghindari. Janganlah ngomong-ngomong sama dia, ngobrol sama dia, ngomong sama dia. Nggak enak aja deh isinya. Gitu. Itu artinya kita memang membutakan diri kita. Kita tidak suka
nggak doyan umpan balik. Padahal umpan balik atau feedback ini memperkecil daerah buta kita. Daerah yang tadinya kita kira kita tahu, padahal kita nggak tahu. Yang tadinya kita kira kita tuh terus terang, saya selalu bilang terus terang, saya selalu ngomong gini-gini. Kita bilang selalu begini, selalu begitu. Tapi orang lain, kalau boleh berterus terang pada diri kita, sebenarnya kita dapat umpan balik ini. Sebenarnya kita dapat kesempatan membuka jendela buta kita. Rugi kan? Kalau kita nggak mau mencari atau menerima umpan balik, rugi. Cara, ya, jadi ini tadi mendorong, ya, memperbesar daerah terbuka ke arah menutup daerah buta. Usaha yang kedua, selain mencari atau menerima feedback atau umpan balik, kita mengupayakan untuk membuka diri, mengungkapkan diri, atau di sini disebut self disclosure. Bagaimana itu? Kita diharapkan lebih terbuka lah pada orang-orang, apalagi yang dekat dengan kita, yang berkepentingan dalam hidup kita. Kenapa sih kita nggak terbuka? Terbuka tentang apa sih? Apa sih sebetulnya yang kita inginkan? Apa sih sebenarnya yang kita tidak sukai tentang keadaan atau tentang orang tersebut? Apa sih sebenarnya yang ingin saya katakan pada dia supaya saya merasa begini begitu? Terus terang ya, self disclosure atau upaya untuk mengungkapkan diri sering saya jumpai. Ini misalnya nih ya, pada masalah suami istri. Ya, karena saya banyak berinteraksi dengan masalah perkawinan. Itu kadang-kadang istri-istri itu mengatakan begini, itu suami saya itu tertutup banget, dia nggak terus terang, terus dianggap kalau kayak gini nggak usah dibicarain, ini nggak penting, gitu. Jadi tidak mengungkapkan gitu loh. Sebenarnya sampai mengatakan gini, saya itu sampai nggak ngerti, Bu. Udah sekian lama kita menikah, saya tuh nggak tahu persis sebenarnya dia itu sayang atau cinta sama saya nggak sih? Bayangkan. Celaka lah itu. Sampai nggak dapat gitu. Jadi dia cuma nebak-nebak. Jangan-jangan suaminya tuh sebetulnya nggak sayang sama dia. Sebetulnya suaminya tuh nggak membutuhkan dia gitu. Nah, ini mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pemikiran, mengungkapkan bahkan kecurigaan, atau mengungkapkan ketidaksenangan, apalagi mengungkapkan rasa kagum, itu dilakukan. Banyak orang tuh menutup diri, menjaga perasaan orang lain. Kalau orang Jawa itu bilang katanya, ewuh pekewuh. Ewuh pekewuh yang tidak penting, yang tidak perlu, merugikan. Ini yang disebut dengan self-disclosure. Mengungkapkan atau membuka diri. Kalau ini bisa terjadi, kita pelajari. Nggak gampang. Belajarnya tidak mudah, terutama bagi mereka-mereka yang memang tidak berani atau tidak terbiasa membuka diri. Nggak gampang. Tapi kita bisa belajar. Dan kita berusaha untuk bisa. Berarti daerah terbukanya makin memperkecil daerah tertutup. Jadi akhirnya tipe pribadi yang diinginkan ini. Kalau kita mau berusaha untuk mencari, menerima, atau memanfaatkan umpan balik tadi, dan kemudian kita belajar berusaha untuk mengungkapkan diri, lebih terbuka, maka jendela satu kita, pribadi terbuka kita akan pelan-pelan berkembang.
Ini yang disebut dalam pembicaraan saya malam ini adalah bagaimana kita growing old. Bagaimana kita membuka jendela satu. Karena dengan kita makin terbuka, sebenarnya tanpa kita sadari, kita memperbaiki pribadi kita. Memperbaiki sisi-sisi negatif kita, dan kita mengembangkan sisi yang positif. Saya akan teruskan sedikit ya dengan ciri-ciri orang-orang dengan bermacam jendela yang dominan. Orang dengan pribadi terbuka adalah mereka yang lebih sering berterus terang mengenai pendapatnya, harapannya, atau misalnya kekecewaannya. Ya, orang-orang ini juga atau orang yang lebih terbuka, pendiriannya pun disampaikan walaupun orang nggak setuju, dia berani menyampaikan tentang pendiriannya dan tanpa sakit hati kalau misalnya orang lain nggak setuju, gitu. Nah, orang-orang dengan pribadi yang terbuka dengan jendela satu yang besar adalah orang-orang yang lebih memudahkan kerjasama. Kita di mana-mana bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa diketahui bersama. Saya tahu dia, dia tahu saya. Alah, saya sih percaya sama dia. Dia juga percaya sama saya. Tenang aja kita, gitu. Menjadi pribadi yang terbuka, itu lebih tenang gitu loh. Nggak ada sungkan-sungkanan, nggak ada kendala ini, kendala. Udah ya, emang saya gini, kayak gini. Saya bawel ya, emang saya bawel. Apa gimana dong gitu ya, atau ya saya maunya begini, saya nggak suka yang begitu, bilang aja, kita terbuka ya. Sementara kalau masih menjadi pribadi yang tertutup, jadi jendela duanya lebih besar, ini adalah orang-orang yang penuh dengan rahasia, tidak berterus terang mengenai harapan maupun kekecewaannya, sehingga orang lain jadi susah untuk menebak atau untuk tahu apa sih keinginan atau pendapat kita tuh gimana ya, susah, saya juga nggak ngerti, susah deh gitu. Nah, ini kalau pribadi yang tertutup menyulitkan ya sebetulnya bagi orang lain. Apalagi kalau pasangan saling tertutup, aduh, jangan sampai deh. Nah, apalagi mau jadi pribadi terbuka, jangan pernah. Kenapa? Pribadi terbuka itu sebetulnya nggak kenal dirinya sendiri. Tidak tahu. Maksudnya pribadi buta barangkali Mbak Dewi. Sorry, saya salah ya, maaf. Pribadi buta itu pribadi yang nggak kenal diri sendiri, tidak tahu kelemahan maupun kekuatannya. Lah kan kasihan dong. Kalau anak kecil masih buta ya nggak apa-apa ya. Terhadap hal-hal tertentu yang dimiliki oleh orang dewasa nggak apa-apa. Tapi anak kecil yang buta dengan usianya ya jangan dong, kasihan banget gitu ya. Anak kecil pun harus punya pribadi yang lebih terbuka. Sekarang pertanyaan terakhir harus bisa dijawab sendiri. Ingin berkembang jadi tipe pribadi yang mana? Boleh pilih. Silahkan. Saya kira ini bahan yang ingin saya sampaikan. Baik. Silahkan, mudah-mudahan masih ada waktu kalau ada yang ingin bertanya. Masih, ya, masih ada 15 menit. Ya. Bahkan juga kalau Mbak Dewi berkenan mungkin bisa ditambahkan sedikit. Karena sudah ada yang bertanya lewat chat ini, Mbak Dewi, Mbak Yasri dari Pondok Gede. Beliau secara fisik mengidap autoimun dan dinyatakan oleh dokter tidak bisa sembuh. Namun tentu bisa diupayakan untuk mengurangi dan insya Allah bisa akhirnya sembuh juga dengan hal-hal yang sifatnya secara psikologis, berpikir secara positif barangkali salah satunya.
Mohon penjelasan Mbak Dewi. Oke, saya bukan dokter ya, maaf ya, Mbak atau Ibu Iya. yang bertanya ini. Mbak Yasri ya betul. Tetapi begini, dalam banyak hal, dokter-dokter ya, apalagi mereka yang banyak sekali juga mempelajari ya hal-hal yang lebih psikologis, itu mengatakan bahwa berpikir dan bersikap positif itu akan sangat membantu pada penyembuhan. Kenapa? Kalau saya harus menjelaskan secara neurologis, ilmu otak, saya nggak bisa. Tetapi kalau ada di sini yang jago itu ya, yang ngerti, pinter itu, tolong dijawab. Tetapi memang benar. Kita kalau lebih banyak optimis, lebih banyak punya harapan, dan lebih dari itu adalah membuat kita dalam keseharian itu lebih mikir positifnya, senangnya, jangan penyakitnya. Aduh nanti gini, itu lain loh, akan lebih seger loh, dan mudah-mudahan imunitasnya bertambah. Itu kan begini, ada yang mengatakan bahwa bergembira, senang itu meningkatkan imunitas, begitu. Itu saya sering baca, saya sering dengar. Ada teman-teman saya yang profesor itu ahli anatomi juga bilang begitu, gitu. Ayo loh, kita udah tua gini, kita senang-senang, kita dan lebih yang positif. Jangan dipikirkan justru yang sakitnya itu. Mudah-mudahan. Makanya sering ketemu sama kelompoknya Bu Titi, ini namanya kelompok apa? Happy Living. Indonesia Happy Living. Indonesia Happy Iya, Living. iya betul. Ya. Jadi kalau sering ketemu ya sering senang-senang gitu, mudah-mudahan gitu. Diajak senang-senang ya Bu. Ya, ya. Baik. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya. Iya, ini ada yang Mbak anak muda Komandan nih. Rumi. Mbak Dewi ini dari Surabaya, beliau adalah Angkatan Laut, Komandan Angkatan Laut dari Surabaya, Mbak Runi. Silakan Mbak Runi. Terima kasih Mbak Ti. Sugeng Dalu, Bu Dewi. Perkenalkan saya Runi dari Surabaya. Saya sudah pensiun 5 tahun yang lalu dari Angkatan Laut. Dan kami ingin bertanya bahwa apakah di setiap orang ada semua jendela yang telah disebutkan tadi? Jadi jendela terbuka, jendela misterius, jendela buta, dan jendela tertutup. Dan bagaimana caranya untuk kita memperlebar atau membuka jendela terbuka? Ini mohon penjelasannya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Ini pertanyaannya bagus banget. Pada kita semua ada 4 jendela itu, karena ini adalah sebenarnya hanya diumpamakan jendela, sebetulnya itu kepribadian kita. Artinya di pribadi kita 4-4-nya itu ada. Cuma pertanyaannya sekarang kan gini, misalnya saya tanya, saya panggil Mbak Runi ya? Iya Mbak. Itu mesti dicek. Diceknya tuh lewat teman-temannya, lewat saudaranya, gitu ya. Mana sebetulnya yang lebih dominan pada Mbak Runi? Ya, jendela mana yang lebih dominan? Misalnya, Anda usianya berapa sekarang? 63, Mbak. 63. 63 itu cukup umur dan pengalaman dalam bergaul dan bekerja. Betul? Dan berkumpul dengan keluarga. Siapapun yang dekat dengan Anda di kelompok-kelompok itu, sebenarnya kalau betul-betul kita mau tahu tentang diri kita, kita tidak menutup diri, bisa loh sekarang aja sambil merenung-renung nanti sebelum tidur ya. Adik-adik saya atau kakak saya, saudara saya lebih banyak kalau bilang saya tuh kayak orangnya gimana ya, gitu kan? Terus kalau teman-teman tuh nanggepin saya kayak apa ya, gitu. Ini maksud saya cara sederhana aja dah, yang gampang. Itu kan angkatan laut ya, pasti punya bawahan lah, pasti.
Gini, itu bawahan-bawahan saya itu lebih takut sama saya atau lebih dekat atau lebih terbuka, lebih terus terang nggak ya sama saya? Dan saya itu menurut mereka kayak apa sih? Gitu. Bisa lah. Kalau enggak berarti kita nggak introspeksi dong. Iya, Kan betul. kita di sana tadi dikatakan kita harus rajin introspeksi. Ya. Iya. Nanti secara kasar aja, belum sungguh-sungguh kita cek ya. Secara kasar, Mbak Runi nanti menemukan jawaban, oh saya ternyata jendela saat saya itu lumayan loh, cukup terbuka gitu ya. Atau kalau banyak yang kasih feedbacknya gini, Mbak kenapa sih kayak gitu tuh agak disimpan-simpan, Mbok ya diceritain lah, kenapa sih cerita juga kita nggak apa-apa, gitu loh. Kalau banyak yang lebih ngomong gitu, terus atau begini, kenapa sih dirahasiain amat? Gitu. Itu menunjukkan jendela dua kita yang besar. Gitu. Ya. Sebab, saya mau kasih contoh, masa teman saya, teman dekat loh, ketemu sering. Setelah sekian tahun, baru dia mau mengatakan pada saya bahwa dia itu punya gangguan kesehatan ABC, gitu. Dan kenapa dia mau cerita gitu sama saya? Karena dia mau minta saya menemani ke dokter langganan saya. Dan saya tuh apapun saya ceritain aja. Saya hipertensi, ya saya bilang saya turunan dari orang tua saya minum obat gini-gini ya. Terus saya tanya sama dia, kenapa sih kok selama ini nggak cerita sama saya? Padahal yang saya antar dia ke dokter itu, ada dua hal yang menurut saya serius. Terus dia bilang, saya tuh paling nggak bisa tuh nyeritain tentang gitu-gituan diri saya ke orang lain. Penyakit saya masa saya ceritain sama orang lain? Ya ampun, siapa yang mau bantuin? Betul enggak? Betul. Iya. Jadi merahasiakan hal-hal yang tidak penting dirahasiakan itu merugikan. Betul. Kenapa? Kita itu perlu ditolong orang lain. Kita itu perlu dikasih tahu orang lain. Kita itu perlu ditunjukkan oleh orang lain. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau kita bisa introspeksi diri kita sendiri, kita dulu gimana sih saya itu gini-gini, gimana orang lain bilang saya tuh seperti apa, orang lain gitu-gitu. Jangan disimpan semuanya gitu sendiri ya. Ya itulah. Mudah-mudahan kalau saya melihat responsnya dan senyumnya, mudah-mudahan jendela satu lebih besar. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, Nah, setuju Mbak Dewi. gitu ya. Tolong diperkecil tuh daerah buta kita. Buat apa kita buta tentang diri kita sendiri? Apalagi nyimpen-nyimpen rahasia. Nggak apa-apa kok. Yang tadinya kita kira malu, kalau cerita sama orang lain akan menertawakan atau apa. Enggak. Kita kadang-kadang takut ada risiko orang lain memikirkan kita jelek, orang lain menertawakan kita. Alam biarin orang lain ketawa tentang kita juga kita bisa ketawa sendiri kok. Betul. Iya. Kami sekarang seperti itu, Betul. Dan mohon maaf, kami kalau sering di pertemuan itu kan untuk suka, ayo Mbak ngobrol nyeritain apa yang pernah disampaikan gitu. Itu memang terutama untuk diri saya sendiri, untuk introspeksi, dan apa yang saya ucapkan pengennya saya bisa melakukan itu. Itu aja yang kami indikan. Dan gini, jangan sungkan minta teman orang lain, orang dekat gitu, bilangin deh terus terang saya itu gimana gitu, nggak apa-apa loh gitu loh. Iya. Kami suka seperti itu. Jadi kami menyadari bahwa saya banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Betul. Terima kasih. Mbak Titi, ini kok kasihan banget Mas Arun tuh kayaknya udah itu ya, share-an ya. Terima kasih. Dan ada Mas Rugiarto juga bertanya mengenai chat ya, melalui chat. Monggo Adik Arun dulu, silakan. Ayo, yuk. Mas Sugianto dulu boleh nggak, Mbak? Boleh. Nah ya, Mas Sugiarto bertanya melalui chat mengenai apa itu yang dimaksud mengenai kemampuan kognitif. Oke. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang
dikerjakan oleh otak. Jadi berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, menganalisis, itu adalah kemampuan kerja otak. Ya, itu kognitif dalam problem solving, dalam menganalisis itu, dan kita kan berkembang di situ kan, kita berpikir terus. Emosi atau perasaan kita itu sebetulnya yang mengendalikan, yang menyebabkan itu adalah proses kognitif, proses di otak, ya, kerja otak itu proses kognitif. Itu saja. Sebab kalau sikap, barangkali tadi ada kata sikap. Sikap itu bukan sikap tubuh, sikap ya. Sikap itu dalam bahasa ininya adalah attitude. Attitude itu adalah reaksi kita terhadap sesuatu, reaksi kita terhadap orang lain, reaksi kita terhadap peristiwa, reaksi kita. Jadi sikap itu ditunjukkan, atau attitude atau sikap itu ditunjukkan oleh respons, oleh reaksi. Misalnya gini, saya lihat ada, aduh, orang itu, udah deh, saya nggak mau deh, nggak usah ketemu dia. Itu sikap saya negatif terhadap orang itu. Kalau misalnya saya punya sikap positif dalam hal apapun, artinya segala sesuatu saya respon secara positif dulu. Kita jangan cepat-cepat bereaksi secara negatif. Artinya sikap kita tidak reaktif. Jadi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang sikap itu adalah postur tubuh kita, gitu ya. Bersikap begini, bukan. Sikap itu ditunjukkan. Kalau orang tuh sikapnya positif, itu kelihatan dari cara bicaranya, dari ekspresinya, dari gerakan tubuhnya, itu kelihatan. Gitu. Jadi bukan sikap kayak Cukup Mas Sugiarto? ya. Atau ada? Ya, cukup. Ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. Ya, silakan. Baik, Mas Arun, silakan. Ya, terima kasih Mbak Titi, Mbak Dewi ya. Ya. Senang banget sih saya nih. Ya tadi mau ngasih feedback ke Mbak Runi gitu, bahwa Mbak Runi itu nggak banyak kurangnya, banyak lebihnya gitu. Cuma mungkin tadi biar nggak sombong terus bilangnya banyak kurangnya. Gitu. Ya saya meyakini banyak lebihnya sih, cuman kan kita cuma terbatas ya sehari 24 jam. Kan pasti dalam sehari itu banyak hal positif yang lebih banyak kita lakukan daripada hal negatifnya gitu. Insya Allah sih begitu. Nah paling begini Mbak Dewi, kalau saya sih merasa sampai hari ini tuh saya udah yang level A, terbuka gitu. Apa? Level A? Yang terbuka. Oh, oke. Oh, jendela 1 lebih terbuka. Jendela 1, ya maaf, level A. Jendela 1. Nah, cuman PR-nya adalah ya kayak tadi lah, ngomongin bicara mimpi-mimpi, bicara ketidaksukaan kita gitu. Ya terus terang sampai saat ini masih pilih-pilih gitu. Karena dulu pas awal-awal gitu, misal apa, kayak di grup inilah waktu itu bilang, ya kalau mau hidup tenang ya harus punya uang 20M gitu. Wah, langsung kayak di counter gitu. Padahal kan 20M tuh cuman 20 rumah gitu kalau sekarang ya. Nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi tuh mungkin cuma 10 rumah gitu. Kan kita belum tahu ya. Nah, cuman ya udah, terus ada beberapa orang yang mereka kalau udah tahu karakter saya ya sambil senyum-senyum aja gitu. Oh bisa itu, bisa gitu. Cuman ya itu lebih banyak yang mengcounter, masa sih ngumpulin 1M aja susahnya kayak gitu kan. Tapi ya saya cuma senyum-senyum aja karena ya seperti Gen Z atau milenial pada umumnya ya, kita udah punya keyakinan di belakang bahwa kalau saya menuruti step by step yang sudah saya sepakatin gitu, maka itu akan tercapai gitu. Ya mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi 10 tahun atau 20 tahun lagi akan tercapai insya Allah. Nah, satu itu. Terus yang kedua terkait dengan feedback gitu. Terus terang ya saya kan ini ya, maksudnya suka frontal kalau ngomong pas terus gitu ya. Nah, bersyukurnya itu waktu ya teman SMA sih.
Jadi ada salah satu teman SMA yang orang itu juga udah tahu saya, terus saya tahu dia. Jadi kalau saya berbuat salah, dia langsung ngingetin gitu. Dan dia tahu, dia pernah bilang ke saya gini, Run, kamu itu orangnya kan tipe pemikir ya, maksudnya mungkin pas tak kasih tahu akan menolak gitu. Tapi aku yakin kamu dalam 2 atau 3 hari akan mempertimbangkan, oh ternyata saranku bener loh gitu. Nah, itu juga yang tak sampaikan ke teman-teman saya, circle terdekat saya akan bilang gitu. Teman-teman kalau mau kritik saya, monggo aja, saya terbuka. Mungkin waktu dikritik saya akan memberikan respon yang kurang menyenangkan atau apa, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Saya bilang gitu. Nah, nanti ya paling lama seminggu lah biasanya, oh iya yang kamu sampaikan bener. Kalaupun masih kurang tepat ya itu bagian dari proses feedback. Nah, apakah yang saya lakukan ini udah normal seperti itu atau bagaimana gitu sih? Ya. Terima kasih. Ya, normal banget gitu ya. Anda umur berapa sih? 32. Aduh, ini cucu saya. Separuhnya kita. Oh, enggak, cucu saya. Sebentar. Yang saya mau komentari tadi ya. Anda juga sering dapat feedback ya. Bahkan feedback yang negatif, betul enggak? Betul. Oke. Saya mau bilang, mana ada orang dapat feedback negatif terus tersenyum senang. Kalau normal, nggak ada. Betul nggak? Nah, jadi memang menerima feedback negatif itu nggak enak, apalagi yang ngagetin. Kita nggak nyangka gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur semalam, 2 malam, 3 malam. Tapi kalau kita mau menerima itu sebagai umpan balik untuk perbaikan diri kita, beberapa hari setelah itu, karena kita pikir terus dong, oh jangan-jangan memang saya keliru, jangan-jangan saya cara ngomongnya itu yang nggak enak, jangan-jangan menyinggung dan sebagainya. Lalu kan kita mencoba memperbaiki ya. Nah iya, itu berkembang, satu langkah berkembang untuk mengurangi, mengecilkan hal yang negatif tadi. Jadi jangan kira menerima feedback negatif itu enak. Enggak, awalnya. Tetapi kalau kita sudah lalu berusaha memperbaiki, aduh itu cantik banget yang di sebelahnya. Kalau kita berusaha memperbaiki ya akan berkembang. Benar yang Anda pakai. Mudah-mudahan Anda ini masih muda banget ya. Masih muda sekali, masih punya peluang besar untuk berkembang. Tolong dong ditulari teman-teman muda-muda. Ya. Nah ini Mbak Dewi, saya mau cerita terkait dengan menularkan ke teman-teman gitu. Saya udah mengajak mungkin sampai ratusan orang gitu. Dalam artian, ya kan kalau saya membranding diri kan investasi gitu. Ayolah belajar. Ya jangka pendeknya kalau anak-anak seperti saya kan, ayo cepet kaya gitu kan pada seneng. Itu dia. Nah cuman ya balik lagi ke pilihan gitu. Ada orang yang bilang ke saya, Mas kamu tuh pemuda unik loh, sampai bilang kayak gitu karena di umur kamu nih belum ada yang kepikiran sejauh itu gitu. Itu sih. Ya paling saya ini sih. Nanti kan kalau kerasa kan kalau udah seumuran Mas dan Mbak ya. Nah, nanti mungkin mereka akan bertanya kepada saya gitu. Coba gitu. satu hal ya. Boleh nggak saya kasih tahu satu hal yang ini cuma sebuah catatan. Jangan keberhasilan itu semata-mata diukur dari jumlah ya atau nomor atau angka. Ya. Kalau mau menilai keberhasilan, jangan angkanya, tetapi prosesnya bagaimana menuju ke sana. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik
cara-cara saya? Apakah saya tidak membuat orang lain merasa tersingkirkan atau oleh keberhasilan saya? Angka itu boleh, hanya menjadi apa ya namanya tuh barometer aja gitu. Tapi proses yang terjadi dalam diri kita itu yang lebih penting. Oke? Karena masih muda, jadi saya berani ngomong begitu. Iya. 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 Mbak Dewi, saya mau nambahin. De Arun ini memang tidak hanya di kalangan temannya dia dianggap unik, tetapi di mata saya juga unik. Karena anak muda seusia sekian mau bergabung bersama orang-orang yang 2 kali lipat lebih usianya, bahkan dia, mungkin ini cucunya, dan mau belajar itu unik gitu. Oh iya, Ya. jadi udah lama Ya. ikut? Sudah lama? Sudah. Dan dengan sukarela ikut bergabung sendiri gitu, karena kepengen belajar dari perjalanan kita yang sudah lumayan panjang. Salah satu yang ditanyakan kepada saya hari pertama, saya masih ingat betul adalah Mbak Titi itu kerja sampai pensiun. Pertanyaannya seperti itu. Terus saya tanya balik, kenapa? Saya bilang gitu. Emang kalau mau kaya harus kerjanya sampai pensiun ya Mbak? Gitu. Saya jawab, hidup adalah pilihan, ya. Tetapi karena De Arun ini usianya masih muda, jadi hati-hati dalam memilih. Bagus memang belajar dari pengalaman. Kan kalau menurut saya pengalaman itu tidak harus dialami, tetapi bisa belajar pengalaman dari orang lain. Dari dan orang itu lain, betul. mempercepat proses, saya bilang gitu. Nah, kelihatannya dan menurut pandangan mata saya, De Arun ini mengambil sekali hikmah bersama kita-kita ini, sehingga beberapa kali kita ketemu, kami ngobrol, termasuk beberapa waktu yang lalu belajar mengenai properti dan sebagainya. Sisi lain tentu masih sangat muda, dan tadi yang dimasukkan Mbak Dewi betul sekali, anak-anak muda itu sering sekali apalagi sekarang sesuatu yang sifatnya instan. Dan ukurannya adalah ukuran angka ya gitu ya. Nah, kita yang sudah usianya angkanya banyak itu baru kita juga sudah memahami bahwa ternyata gitu ya, angka itu tidak semata-mata sebagai ukuran kesuksesan. Proses itu lebih mungkin berharga, apalagi kalau prosesnya itu bisa memberi manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi orang lain. Termasuk hari ini mungkin De Arun banyak sekali belajar dari Mbak Dewi yang saat ini banyak berbagi pengalaman. Nah, berkaitan dengan feedback, saya bukan ahli komunikasi, tapi saya belajar dari orang lain. Yang disampaikan Mbak Dewi tadi betul sekali. Ketika menerima feedback, apapun itu, rasanya perih sekali ya, nggak nyaman sekali. Tetapi itu kan feedback dari orang lain yang seringkali tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Ketika kita memberikan feedback, kita tahu bahwa orang lain itu menerima feedback itu banyak tidak nyamannya, maka ketika kita memberikan feedback, kita harus dengan cara yang baik. Nah, saya belajar memberikan feedback dari seseorang yang waktu itu belajar dari Malaysia ya. Dalam memberikan feedback itu sebaiknya dia katakan bahwa berikan sosis first. Give sosis first. Sosis, makanan sosis. Makanan yang enak. Berikan sesuatu yang enak dulu. Yang enak didengar. Kemudian slap kata dia ya. Kemudian ditampar ya gitu ya. Nah, apa maknanya? Bahwa ketika kita memberikan feedback itu berikan yang bagusnya dulu dari seseorang. Kemudian baru diberikan masukannya gitu. Ada salah satu kata pantangan di dalam memberikan feedback ketika kita telah memberikan kata positif yang baik-baik, kemudian memberikan masukan, ada satu kata pantangan bahasa Inggrisnya satu, but. Tapi bahasa Indonesianya banyak. Tetapi, akan tetapi, namun. Nah, itu perlu dihindarkan. Kenapa? Betul. Karena ketika kita sudah memberikan yang baik, kemudian ada kata tapi, gitu. Itu kata yang baiknya itu akan tidak didengarkan lagi.
dan percuma. Nah, sedikit tadi saya mencontohkan waktu saya memberikan feedback kepada De Arun adalah De Arun ini bagusnya adalah orangnya unik. Menurut saya tidak banyak orang seperti ini. Di usia muda mau belajar dengan kita-kita yang usianya sudah banyak. Akan lebih baik lagi seperti yang Mbak Dewi katakan. Jangan mengukur dengan sesuatu yang sifatnya angka. Lebih bagus lagi kalau melihatnya dari sisi proses, apalagi kalau kemudian prosesnya itu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Barangkali itu sedikit tips untuk memberikan feedback ketika kita memberikan masukan kepada orang lain, walaupun saya bukan ahli komunikasi ya, tetapi karena sempat belajar itu jadi mungkin ada manfaatnya gitu Ya. Mbak Dewi. Betul, Ya, betul. Karena memang ada di dalam ini ilmu komunikasi atau yang saya pelajari juga. Jadi memang yang dihindari adalah yes but. Ya. Kata itu yes but. Jadi itu kalau bisa jangan begitu. Gitu. Ya. Baik. Baik. Tidak terasa sudah jam 21:10 menit. Ya. Seru sekali hari ini. Kalau boleh saya rangkum, Mbak Dewi, kalau ada yang mungkin tidak pas, mohon koreksinya. Ya, bahwa growing old itu adalah berkembang menjadi pribadi yang matang, bukan bertumbuh, karena bertumbuh itu sifatnya fisik. Jadi saya tadi membukanya dengan kata yang keliru ya, bertumbuh bukan, tapi berkembang menjadi pribadi yang matang. Bagaimana kita bisa berkembang menjadi pribadi yang matang? Pertama adalah mengenali diri sendiri. Banyak hal kita merasa sangat kenal dengan diri sendiri, padahal sebenarnya kita banyak tidak tahu mengenai diri sendiri. Nah, bagaimana cara mengenal diri sendiri? Kita menggunakan yang disebut dengan Johari Windows atau jendela Johari ya, walaupun Joharinya itu adalah singkatan. Sebaiknya di dalam Johari Windows ini kuadran mana yang kita pilih adalah kuadran yang satu, yang terbuka baik pada diri sendiri maupun bagi orang lain. Sedikit saya tambahkan dalam hal ini, ketika kita terbuka itu sebenarnya kita juga sedang mengurangi beban. Karena tidak banyak yang harus kita simpan-simpan sendiri ya, betul ya? Benar. Ya. Nah, untuk supaya memperbesar jendela satu ini, kita perlu mendapatkan feedback dari lingkungan kita. Memang feedback ini seringkali didengar tidak nyaman, tapi itulah bagaimana cara kita memperbesar jendela kita. Yang kedua adalah untuk memperbesar jendela satu kita menggunakan kita lebih terbuka pada orang lain. Mungkin memang tidak mudah bagi mereka-mereka yang terbiasa tertutup untuk menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang tidak disukai, apa yang disukai gitu. Tapi coba dibiasakan supaya juga orang lain jangan salah mengerti. Iya. Ya, ketika orang lain salah mengerti, khawatirnya adalah timbul konflik. Nah, jadi barangkali ini tadi yang bisa saya rangkum. Kemudian saya kok ya gatel toh, ini ada Mbak Laila ini loh, sesama pakar dari psikologi. Mbak ya komentar satu aja statement Mbak Laila. Iya, mana? Iya, Mbak Titi. Saya mungkin lebih ke ini, setuju yang disampaikan Mbak Dewi. Kenapa kita perlu berpikir positif gitu ya? Sebenarnya emosi positif gitu. Kenapa? Karena fungsi dari emosi positif itu sebenarnya untuk growth and development. Jadi itu fungsi emosi positif. Emosi positif sama emosi negatif sama-sama bagus, cuman fungsinya berbeda. Kalau emosi negatif kan untuk problem solving yang bersifat survive segera gitu. Jadi misalnya ketemu ular itu ya pakai emosi negatif, jangan pakai emosi positif. Nah, artinya ketika kita mau growing old gitu ya, berarti kita memang perlu membangun emosi positif karena untuk growth and development gitu. Terus dampaknya sebetulnya
bukan hanya mental aja, tapi tadi sudah disinggung dengan Mbak Dewi, kalau itu mempengaruhi menstimulus hormon-hormon positif seperti serotonin, dopamin. Ya, itu tadi. Ya, sehingga itu akan menurunkan HT akses gitu ya. Jadi sistem CD4-nya juga naik gitu, limfosit T-nya juga meningkat, sehingga kenapa imunitasnya jadi lebih baik. Jadi sel-selnya lebih sehat. Karena kalau stres nanti selnya ikut stres, namanya stres sel, nanti terjadi apoptosis sel, kematian sebelum waktunya. Jadi memang tadi yang ditandaskan Mbak Dewi tadi, itulah prosesnya sehingga kenapa kita perlu membangun emosi positif gitu. Karena mau growing old kan, gitu. Begitu. Itu aja mungkin yang dari saya, Mbak Titi. Oh ya, ada satu lagi. Terima kasih banyak. Ada satu lagi, sedikit. Ya, monggo. Karena kan orang itu ada berbeda-beda ya, yang ada ambivert, terus introvert maupun ekstrovert. Yang penting kita tahu, jadi saya itu biasa pakai bulet-bulet. Buletan yang terbesar itu teman itu kan macam-macam ya. Ada yang baik, biasa, dan lain sebagainya. Terus di dalamnya itu ada teman baik gitu. Nah, di dalamnya lagi ada teman dekat gitu. Nah, di dalamnya lagi ada sahabat gitu ya. Nah, tinggal kita mengelompok-kelompokkan aja di mana. Kalau kita enak berbicaranya, sahabatnya cuma 2 nggak apa-apa, tapi ada teman baik lagi kan. Sehingga kita bisa apa? Terbukanya itu disesuaikan aja dengan kelompok-kelompok itu gitu. Jadi baik ekstrovert maupun introvert tetap nyaman, tapi yang penting kita bisa tetap terbuka ya, yang disampaikan Mbak Dewi tadi. Tinggal nanti masuknya di mana. Oh, kalau sama sahabat saya bisa terbuka semua. Kalau teman-teman dekat terbukanya sekian. Kalau sama teman baik terbukanya sekian. Tapi itu tadi yang disampaikan Mbak Dewi, supaya kita nggak sendiri gitu kan, bahaya sebenarnya. Itu aja sih mungkin yang dari saya. Sedikit Mbak Titi. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih banyak. Mbak Dewi barangkali ada ini tambahan dari yang disampaikan Mbak Laila. Saya mau menambahkannya begini. Ini kalau dibicarakan seperti apa yang sekarang atau malam ini kita bahas, semuanya istilah saya itu relatif masih abstrak ya, karena kita baru mengerti, baru memahami bahwa ini begini harusnya begitu itu ya. Sebab yang terpenting sebenarnya masalah terbuka, tertutup, feedback dan sebagainya, itu sebetulnya kuncinya adalah kalau kita berusaha dan kita mau melakukannya dengan secara aktif. Kalau saya menyebutkannya di dalam hubungan interpersonal, komunikasi lah ya kalau dalam bahasa sehari-hari. Tetapi karena begini, cara kita memberi feedback itu tadi kan, cara komunikasinya pun tertentu. Lalu cara kita self-disclose untuk membuka, menyatakan sesuatu, itu juga bagaimana cara menyampaikannya. Ini kita perlu juga belajar untuk lebih terampil dalam berinteraksi. Dan itu sebetulnya latihan sendiri dan tidak bisa online. Itu tersendiri. Jadi komunikasi adalah keterampilan atau skill yang memang harus kita pelajari pelan-pelan deh. Karena kadang-kadang ada orang maksudnya nggak marah, diterima oleh orang lain negatif ya. Saya udah ngasih tahu kok berkali-kali, tapi ngasih taunya caranya gimana gitu ya. Itu satu problem tersendiri lagi, yaitu komunikasi. Gitu. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Jadi tidak semudah dan tidak segamblang seperti apa yang sekarang kita bicarakan, tapi minimal kita mengerti dan kalau bisa kita berusaha untuk mencoba. Untuk itu nanti saya tanggal 12 Desember saya ikut kelasnya Mbak Dewi tuh ya. Tanggal 9 Bu. Oh 9 ya. 9, 10, 12. 11, 12, 13 Bu Dewi. Oh, 11? 11, 12, 13. Oh, kan Ibu Yati nggak bisa 12. Oh, bukan 13 nggak bisanya. Rabu kan nggak bisanya. Saya sih terserah, tergantung aja. Senin, Selasa, Kamis.
Oh, Senin, Selasa, Kamis, iya betul. Ya, baik. Ya. Saya Karena kira jumlah pesertanya terbatas ya Bu Evita ya, 15 Mungkin orang. ada Dan- gelombang kedua Bu nanti. Iya ya, mudah-mudahan nanti Bu Dewi punya waktu Gelombang lagi pertama untuk ini membuka 15. kelas Indonesia Living. mudah-mudahan. Ya, Ya, karena untuk kalau pesertanya banyak, nggak efektif, sebab kita Iya. harus intens sekali gitu. Iya, Ya. Insya Allah saya ingin belajar growing oak dari Insya Mbak Allah, Dewi. saya juga sedang belajar kok, Bu. Kita merayu Bu Dewi Alhamdulillah. agar ada gelombang kedua, Bu Titi, Mbak Titi. Iya, kita tunggu nih. Banyak Nanti- nih Kita nanti merayu Mbak Dewi sama Mbak Yati nanti supaya ada Iya. gelombang Kalau berikutnya. saya itu nggak usah dirayu-rayu, Mbak Evita. Saya ini kalau sudah sepuh seperti ini, Pasti harus dirayu dong. no, yang paling penting kalau saya pengen saya sehat dan tetap sehat supaya masih bisa melakukan gitu. Iya, alhamdulillah, insya Nggak Allah. usah. Baik, Dirayu. sebelum kita tutup dan sebelum kita foto bersama, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa bagi yang bertanya mendapatkan voucher Indomaret senilai 100.000 adalah 7 orang. Yang pertama Mbak Sri Suwartiningsih. Saya belum punya nomor handphonenya nih Mbak, mohon dicatat nanti saya di WA ya Mbak Sri ya, Ya, tapi nanti siap. saya ya 0816 Mbak Sri 0816 184 4848. Kemudian Mas Tahrir sudah ada nomor handphone saya, kemudian Mbak Sri Kudus yang nomor 3, kemudian nomor 4 Mbak Endang Pratiwi dari Salatiga, yang kelima Mbak Yasri di Pondok Gede, yang keenam Mbak Runi dari Surabaya, yang ketujuh Mas Sugiarto, ya semuanya sudah ada nomor handphone saya, nanti saya kirim melalui chat, melalui WA. Kemudian yang kedelapan Mas Arun, ini dapat hadiahnya member Indonesia Happy Living, tapi karena sudah jadi member yang nanti kita traktiran aja ya Mas Arun dan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi, mudah-mudahan tidak bosan karena mestinya topiknya banyak sekali yang bisa dibagikan di Indonesia Happy Living. Juga terima kasih kepada mbak-mbak dan mas-mas yang sudah hadir malam ini. Insya Allah apa yang dibagikan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mohon Di Arun mengatur untuk foto bersama. Mas-mas dan mbak-mbak silakan dibuka kameranya untuk kita bisa foto bersama. Buka kamera belum, Mas? Kameranya. Iya. Siap. Iya, ada Mbak Chandra juga ya. Oke. Ada. Baik. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Siap. Sebentar, satu lagi. Mungkin Satu kalau lagi. ini yang lain. Oh, pakai yang lain, Mbak. Sebentar. Ya. Yang lain. Foto yang lain ya. Nah, ini. Oke, sip, keren. Ternyata ada Mbak Chandra. Ada, iya. Baik, 1, 2, 3. Baik. Sudah, Mbak Titi. Ya. Sudah. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada sama-sama. Mbak Dewi. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat kasih Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.